Ustadz, tadi kan Ustadz udah mention nih bahwa Utsman, tapi kalau bahasa sekarang mungkin konferensi pers Ya, atau media doorstop, ya tergantung pakai istilah yang mana. Nah Ustadz, tapi yang kita tahu bahwa at the end, Utsman dibunuh dan dikepung rumahnya malam-malam. Nah Ustadz, apakah konferensi pers itu gagal. enough atau gagal? Bismillah. Kita ceritakan sebelumnya bahwasanya Utsman bin Affan sudah memberikan klarifikasi, penjelasan, dan yang hadir di situ mereka ya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Utsman bin Affan. Tapi masih ada satu yang mengganjal tentang penunjukan gubernur-gubernur yang merupakan kolega atau kerabat terdekat itu. Seperti misalnya Abdullah bin Sarah yang kemudian dituntut untuk diganti ya dengan Muhammad bin Abi Bakar yang ada di Mesir itu, dan juga yang lain-lainnya. Tapi Utsman bin Affan kemudian menjelaskan bahwa orang-orang yang adalah kredibel, mereka adalah orang-orang yang layak, mereka adalah orang-orang yang memiliki kapasitas, dan pemilihan penunjukan mereka bukan semata karena kolega atau kerabat, tapi memang karena kapabilitas. Dan kenapa kerabat? Bukankah yang lain juga ada yang kapabilitas? Ya, karena lebih mudah tadi untuk konsolidasi, untuk menyampaikan pesan, karena mereka ditempatkan di tempat-tempat yang bukan wilayah di mana Utsman hadir di sana. Jadi untuk perwakilan itu. Maka mereka menuntut diganti. Semua tuntutan tidak dipenuhi kecuali satu saja, yaitu Abdullah bin Sarah. Itu disetujui oleh Utsman. Oke, gubernur Mesir kita akan ganti sebagaimana yang kalian tuntut, yaitu dengan Abdullah bin Abi Bakar, Abdullah bin Bakar, Muhammad bin Bakar ya, atau bin Abi Bakar, itu disetujui. Oke. Maka akhirnya ya sudah clear berarti. Ya, masalah nepotisme, masalah korupsi, masalah bid'ah tadi yang membakar Quran. Kenapa sih dibakar Quran? Kami dengarnya Utsman bakar Quran. Dijelaskan oleh Utsman bin Affan bahwa itu Quran kita bakar bukan semata-mata penghinaan terhadap Al-Quran, justru ingin memuliakan Quran agar kelak jangan ada orang yang berbeda lagi, sehingga memunculkan permusuhan. Dan itu bukan hanya inisiatif Utsman, tapi juga semua sahabat yang hadir di situ, sahabat-sahabat besar sebagai para pemangku wewenang untuk mencatat dan menulis Al-Quran. Jadi berdasarkan kesepakatan, oke, semua sudah dijelaskan, sudah clear, maka mereka kembali. Kembali yang ke Basra ya ke Basra, ke Kufa ke Mesir. Tiba-tiba ketika di perjalanan ini itu ada surat. Ya. Tangkap surat itu, isinya adalah Utsman memerintahkan kepada gubernur Mesir yang mau dicopot, mau diganti itu, yaitu Abdullah bin Sarah, untuk memerintahkan memenggal semua orang-orang tadi yang datang dari Mesir ke Madinah itu. Jadi dibuat semacam surat kaleng. Ini orang-orang udah selesai kan, balik nih. Iya. Tadi 1.000 orang itu nggak semua dari Mesir, sebagian dari sini, sebagian dari sini, sebagian dari sini. Tapi yang dari Mesir ini begitu mau pulang, mereka ketemu dengan sekelompok orang itu yang membawa surat. Itu apa? Kami memenggal kalian itu atas perintah gubernur di sana. Wah, marah dong. Oh, kita kan udah clear, udah beres. Kenapa sekarang mau dibunuh? Kenapa Utsman mengingkari perkataannya gitu? Di sana dia nggak ada macam-macam. Kenapa sekarang kita mau pulang, kita mau dipenggal gitu? Wah, baik lagi lah. Ngasih tau lah sama yang dari Kufa, dari Basra, jangan pulang dulu, ini Utsman ini berbahaya. Wah, akhirnya disitulah balik lagi. Nah, disitulah balik lagi. Jadi kalau mohon maaf ya, memang para ulama semua keep silent, tidak membicarakan ini secara detail karena khawatir munculnya fitnah ya, dan seterusnya ya. Sehingga mereka, apalagi yang di situ yang terlibat adalah sahabat-sahabat, orang-orang yang pernah ketemu dengan Rasulullah ya. Khawatir nanti malah kita menuduh yang macam-macam, fitnah dan seterusnya ya. Tapi perlu kita sampaikan bahwa hikmah, apa sih hikmah di situ? Nah, itu menunjukkan betapa dahsyatnya syaitan mempengaruhi manusia. Dan setan itu kata Allah Subhanahu wa taala ada dua. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum li ba'din zukhrufal qawli ghurura, dalam surat Al-An'am ayat 112. Demikianlah setiap nabi kami berikan musuh. Musuhnya itu adalah setan dari kalangan jin ataupun kalangan manusia. Ini saling membisikkan, saling menyampaikan makar-makar gitu ya. Nah, ini boleh jadi siapa yang membuat surat itu? Ya, Utsman nggak mungkin memberikan perintah untuk memenggal semua itu, mustahil.
Utsman ibn Affan, justru Utsman ibn Affan kita sampaikan di awal, semua gubernur itu semua dikumpulin. Kalau di daerah kalian ada orang yang demo, di daerah kalian ada orang yang tidak suka dengan saya, yang membuat makar, panggil, jelaskan. Jangan dihukum, jangan kalian bunuh, penjara aja jangan dicambuk, jangan diapa-apain. Sampaikan secara persuasif dengan baik-baik, setelah itu biarkan. Mustahil Utsman ibn Affan membuat surat itu ya. Berarti suratnya surat kaleng. Zaman itu surat itu penting sekali, karena memang zaman dulu kan karena jauh kan orang berkirim surat. Ini pasukan kirim ke sini, ini copot Khalid bin Walid, ini itu semua dengan surat semuanya. Apalagi di situ terlihat ada stempel. Ada stempel negara. Akhirnya orang bilang, enggak, ini pasti Utsman, ini ada stempelnya gitu. Nah, itulah yang kemudian jadi fitnah itu. Yang kemudian ditelusuri, siapa yang membuat stempel ini? Bukan Utsman ibn Affan, nggak mungkin Utsman ibn Affan membuat surat itu. Tapi ini ada stempel negara nih. Berarti kan orang dalam nih, bukan orang luar nih, orang dalam. Maka ditelusuri, ada yang mengatakan itu adalah ulahnya Marwan bin Hakam itu. Karena dia kan mensesnek. Bahasa kitanya ya. Urusan negara, berarti dia punya wewenang itu, dia punya akses untuk dapat itu. Ya, kenapa Marwan bin Hakam ini, apa motifnya? Allah alam ya. Tapi memang kalau kita baca sejarah sebelumnya, dari klan Bani Umayyah itu yang paling sulit untuk menerima dakwah Rasulullah SAW. Di orang kaya itu paling susah. Mohon maaf ya, kenapa Nabi itu awal-awal dakwah itu yang terima adalah orang-orang miskin, kaum budak, kaum rendahan. Karena mereka nothing tulus gitu, nggak punya motif. Orang-orang itu kan nggak punya motif, dia ikut beragama nggak punya kepentingan gitu. Saya kalau sudah masuk Islam, saya dapat bisnis apa, dapat uang apa, nggak ada gitu. Betul-betul saya beriman kepada Allah dan Rasulnya karena saya ingin mendapatkan yang bisa memberikan perlindungan, lebih ke situ gitu. Sementara kaum proletar, kaum teknokrat, orang-orang kaya segala macam lebih susah karena mereka punya kepentingan gitu. Saya kalau masuk Islam, apa konsekuensinya? Kau nggak boleh mabuk, kau nggak boleh riba, kau nggak boleh jual beli yang haram. Sementara itu praktek kehidupan mereka selama ini gitu. Jadi kalau saya masuk Islam, saya tinggalkan itu semua dong, rugi dong gitu. Jadi lebih untung rugi. Nah karena mereka kalau teknokrat, akhirnya mereka itu berat untuk masuk Islam. Satu-satunya orang yang masuk Islam dari awal itu adalah Utsman ibn Affan. Dari klan Bani Umayyah, Utsman ibn Affan adalah orang pertama masuk Islam. Sehingga di awal-awal itu Utsman itu dimusuhi oleh klan Bani Umayyah itu, dimusuhi. Jadi ketika dikumpulkan oleh Abu Sufyan, semua diberikan jabatan-jabatan gitu. Satu-satunya pemuda yang tidak ada jabatan sama sekali Utsman ibn Affan. Begitu pulang ke rumah ditanya sama ibunya, "Nak, kau dapat jabatan apa?" Nggak ada. Keterlaluan itu. Ini adalah anaknya Affan, anak mulia. Udah nggak usah buka apa-apa. Kenapa? Karena dari kecil Utsman itu tidak pernah mabuk-mabukan, tidak pernah main perempuan, gaya hidup yang glamor gitu nggak ada Utsman. Lempeng lurus. Dan dia termasuk pemuda yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW di awal-awal masa dakwah, tertarik dengan dakwahnya Abu Bakar, melalui Abu Bakar. Maka dimusuhi nih. Dimusuhi. Sehingga ada sebagian orang yang mengatakan boleh jadi Utsman ketika dia jadi khalifah memberikan jabatan kepada tanda di Bani Umayyah tadi, sepupu-sepupunya, dalam rangka itu. Ya, karena dia dimusuhi oleh klannya, bahaya dong. Bagaimana dia bisa memimpin sebuah negara, ternyata yang paling pertama musuh adalah klannya sendiri. Yang itu adalah kaum egaliter, kaum proletar, kaum kaya lah gitu kan. Maka untuk meredam ini, Utsman jadikanlah mereka kasih jabatan itu. Di samping memang mereka punya kapabilitas ya. Punya kapabilitas untuk meredam itu, maka mereka yang dipasang di sana. Allah alam, tapi mungkin ya mungkin tadi itu karena masuk Islamnya belakangan, mungkin belum terlalu kuat di sininya, masih tergoda, terpengaruh oleh kekuasaan, sehingga memanfaatkan itu. Allah alam ya, kita tidak tahu. Yang jelas itu yang terjadi. Mereka orang-orang yang demo tadi mau pulang, tapi begitu dapat surat isinya nggak main-main, penggal kepala, mau dibunuh nih. Siapa yang terima kan? Ya, kok kita mau dibunuh ini, apa-apaan nih? Nah, datanglah mereka kembali ke Madinah Al-Munawwarah. Begitu mereka datang, mereka marah-marah, Utsman kau bikin surat ini. Utsman kata enggak, bukan saya. Enggak. Di situ udah nggak mau dengar lagi tuh. Ya udah nggak mau dengar lagi. Maka di situ kemudian sahabat pada keluar dari Madinah itu. Keluar mau membela Utsman ibn Affan. 700 atau lebih lah sahabat datang semuanya. Kalian mau macam-macam sama khalifah, kalian selangkahi mayat kami dulu.
Wah, kata Utsman, bahaya nih. Hmm. 1000 orang lawan 700 orang di Madinah Al-Munawwarah, di mana jasad Rasulullah yang mulia dimakamkan di situ, terjadi pertumpahan darah. Sebabnya karena Utsman. Masya Allah. Bagaimana tanggung jawab saya di hadapan Allah besok? Kalian bertengkar, ribut, bunuh-bunuhan demi Utsman ibn Affan. Masya Allah, dosa saya besar itu. Jangan. Dilarang tuh. Semua sahabat jangan kalian masuk. Gak boleh ada yang keluar. Gak boleh, gak usah. Balik aja. Jangan kalian perangi mereka. Mereka semakin, Utsman nanti bahaya. Enggak. Insya Allah nggak ada bahaya. Karena itu bukan saya. Saya tidak pernah memerintahkan untuk membunuh mereka. Saya tidak pernah memerintahkan untuk mengeksekusi mereka. Maka saya berada dalam kebenaran. Allah akan bela. Maka sahabat suruh berpulang. Ali datang sama anaknya Hasan atau Husain ya. Datang bawa pedang itu dengan beberapa sahabat yang lain. Pakai apa namanya? Udah siap ya. Udah siap mau perang warna hitam itu. Wah, udah siap perang. Datang. Semua mereka aku siap menghadapinya, wahai Utsman. Izinkan aku untuk membantai mereka semua. Mereka datang merusak kehormatan umat Islam. Mereka datang mau mencoreng kekhilafahan yang resmi. Maka harus berhadapan dengan Ali. Luar biasa. Kata Utsman, jangan Ali, enggak. Aku nggak mau ada terjadi pertumpahan darah di sini. Ya, jangan sampai tempat yang mulia ini menjadi hina, menjadi kotor dengan darah orang-orang yang memperebutkan kekuasaan. Masya Allah. Terus karena Ali dibujuk dan Ali tahu bahwa Utsman itu sahabat yang lemah lembut, tidak pernah mau menyakiti orang, pasti tidak mau juga. Dan Ali juga mikir, ya juga. Ini kalau saya perang di sini di Madinah Al-Munawwarah banjir darah, mungkin orang akan lari ke masjid dan akan dikejar, dibacok di masjid. Mungkin orang akan lari ke Raudhah, dibacok di Raudhah. Mungkin orang akan lari ke makam Rasulullah, dibacok di depan makam Rasulullah. Masya Allah. Hati Rasulullah pasti tersayat itu melihat, Masya Allah, umatku aku tinggalkan, mereka bunuh-bunuhan. Bahkan mereka memenggal saudaranya, membunuh saudaranya, bertumpah darah di sini, di Masjid Nabawi. Masya Allah, luar biasa ya. Maka kemudian Ali, ya udah kalau begitu. Ya, tapi kalau ada apa-apa pun, saya tetap berada di belakang wahai Utsman. Maka beliau pergi sambil membaca surat Yusuf ya. Ayat berapa? 52 atau berapa? 52 ayat 52. Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib. Wallahu la yahdi kaidal khainin. Yang demikian itu agar dia tetap tahu aku tidak pernah berkhianat di belakang. Wallahu la yahdi qauma kaidal khainin. Dan Allah tidak akan pernah menunjukkan hidayahnya kepada atau memberikan jalan kepada makar atau tipu daya orang-orang yang berkhianat. Ya. Ini Ali bacakan di hadapan Utsman ibn Affan untuk menjelaskan bahwa saya sama sekali tidak termasuk yang kontra dengan pemerintahanmu, mendukung mereka, tapi saya adalah mendukungmu wahai Utsman. Saya siap mati. Sebagaimana saya siap mati membela Rasulullah, saya siap mati untuk Abu Bakar, saya siap mati untuk Umar, saya pun siap mati untuk wahai Utsman. Karena ada juga gembos-gembosan di belakang bahwa Ali ini itu berhasrat untuk mendapatkan kekuasaan. Itu yang muncul Syiah nanti itu. Jadi benar-benar Abdullah bin Sabah ini dia memanfaatkan, menggunakan berbagai macam upaya, isu-isu yang ditarik sama dia. Fitnah lah, inilah, itulah. Supaya apa? Supaya ya orang akhirnya tidak suka dengan Utsman, akhirnya terjadi pembantaian atau pembunuhan Utsman ibn Affan itu. Auzubillahi min dzalik. Ini betapa bahayanya orang-orang yang haus kekuasaan yang tidak dilandasi dengan keimanan. Di situ setan bisa masuk. Apalagi kondisi emosi. Bahkan di wilayah yang sangat suci, sakral sekalipun, auzubillah ya, orang bisa sampai melakukan perbuatan yang mengerikan ya. Baik. Jadi inilah yang terjadi di Madinah Al-Munawwarah ketika itu, di mana Utsman ibnu Affan beliau secara gentleman menghadapi, saya tidak pernah membuat surat itu, maka saya siap untuk menjawabnya di hadapan para demonstran itu, lebar tempat kita sekarang. Jadi Utsman melarang orang untuk membela dirinya, untuk menunjukkan kepada mereka itu saya enggak loh gitu. Maksudnya saya enggak berniat itu. Kalau saya memang benar-benar, ya berarti orang-orang sekarang saya izinkan untuk membantai kalian di sini gitu. Jadi Utsman masih tetap ingin melakukan pendekatan secara persuasif, meyakinkan mereka bahwa Utsman ibnu Affan itu adalah orang baik yang berusaha menyampaikan sesuatu dengan cara yang baik dan ingin memperlakukan mereka dengan cara yang baik, berharap mereka kemudian berubah menjadi baik gitu.
Tapi ya itu malam ya, karena orang ribuan begitu, biasanya kan ada aja provokatornya kan. Iya. Ya, ada aja yang mungkin yang lain udah mikir ya juga ya, kalau Utsman pengen bunuh kita, terus sekarang kita datang mau bunuh dia, terus ada orang mau siap bantuin dia, pasti udah diperintahkan gitu. Ini Utsman enggak gitu. Kan biasanya orang nggak bersalah kan cenderung berani menghadapi masalah kan. Karena kita nggak bersalah, begitu ada orang mau nuntut kita hadepin karena kita nggak bersalah. Tapi kalau orang bersalah belum ditanya aja udah menghindar dia, kabur duluan kan. Karena dia merasa bersalah, maka dia kabur. Nah, Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu warda, beliau menghadapi itu, beliau datang ya, beliau hadepin langsung, dan tapi mereka tetap tidak mau percaya. Akhirnya rumah Utsman ibnu Affan dikepung, hisar ya. Kenapa dikepung malam ya? Mungkin karena mereka tidak mau nanti Utsman kabur, melarikan diri atau datang yang lain ya. Jadi kenapa nggak langsung datang dieksekusi gitu maksudnya. Dia nunggu sampai sekian 40 hari. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh jadi mereka nunggu momen ya, mereka menunjukkan demonstrasi, nunggu momen mau mengeksekusi Utsman ibn Affan ya. Atau yang kedua, memaksa Utsman. Jadi Utsman dipaksa untuk turun jabatan, lepaskan jabatan itu, serahkan kepada Ali atau kepada yang lain ya. Tapi kenapa Utsman ibn Affan tidak mau menanggalkan, melepaskan jabatan itu? Karena Rasul pernah bersabda dulu. Rasulullah bilang, Utsman, aku pernah melihat kau dalam mimpi ya. Aku pernah melihat engkau dalam mimpi, dan dalam mimpi itu kau menggunakan jubah kebesaranmu, lalu ada orang-orang munafik datang meminta kau menanggalkan jubah itu. Utsman, kalau waktu itu datang atau hari itu datang, aku berpesan jangan pernah kau tanggalkan jubah itu. Nah, Utsman tahu di sini ya, maka beliau apapun yang terjadi beliau tidak akan menanggalkan jabatan itu. Jadi kenapa sih? Mungkin kalau Utsman kasih jabatan itu, udahlah saya mundurkan diri, selesai, mungkin Utsman tidak dibunuh ya. Tapi beliau tetap memilih itu. Kenapa? Ya karena Utsman ibn Affan memegang hadis Rasul SAW tersebut ya. Ketika di Jabal Uhud itu kan Rasul SAW pernah mengatakan ya, wahai Uhud, tenanglah karena bersamaku ada Abu Bakar wa syahidain, dan 2 orang yang mati syahid. Siapa itu? Umar dan Utsman ibn Affan ya. Dan mati syahid adalah kematian yang sangat diinginkan oleh semua sahabat ya. Kita juga maunya mati syahid ya, cuman tidak mau berjuang ke sana. pengen mati syahid gitu. Tapi kalau disuruh berjuang perang, ntar dulu deh kayaknya, masih ada yang lain gitu. Ya, ini kejadian tragedi yang terjadi ketika itu. Nah, saat kita istirahat sejenak, jangan kemana-mana, tetap di Satu Kisah Sahabat. Ustadz, kita udah masuk ke penghujung, which is kejadian paling menyedihkan ya dan salah satu-satunya khalifah yang mati yang paling tragis, karena kalau kita lihat sejarah Tonga satu nggak ada yang tahu yang bunuh dia siapa. Nah, saat itu cerita seperti apa, Ustaz? Ya, Masya Allah, sahabat muslim dimanapun berada. Jadi 40 hari rumah Utsman ibn Affan dikepung, dan setiap sahabat datang ingin membela Utsman, minta untuk kembali ke rumahnya. Datang semua disuruh ke rumah, suruh pulang. Dan mungkin pertanyaan muncul, ini kan khalifah ya, presiden, pejabat tinggi ya, yang kekuasaannya sampai dari semenanjung Afrika sampai dengan Asia membentang itu, panglima tentaranya luar biasa hebat, dahsyat. Apa nggak ada bodyguard gitu ya? Pas pampres kali. Pas pampres ya. Secret service. Itu bisa kelebihan bisa kekurangannya. Kita mau lihat dari sisi mana. Kelebihannya adalah disitulah negeri itu sangat aman ketika itu, sehingga tidak membutuhkan itu. Yang kedua, keyakinan para pemimpin itu akan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi cukup pembela saya, pelindung saya Allah. Nggak perlu manusia. Yang ketiga, nggak ada takut sama manusia. Jadi kalaupun dibunuh, ada orang tiba-tiba menikam, nggak ada masalah gitu. Kalau kita kan, kenapa kita sewa bodyguard? Karena takut kan? Takut nanti ada orang nyerang saya, takut nanti ada orang membunuh saya. Husnuzon ke orang
itu muncul, kemudian muncul rasa takut, maka kita cari untuk memproteksi atau perlindungan karena takut gitu kan. Takut itu kan kekhawatiran atas sesuatu yang belum terjadi. Dan itulah problem kehidupan manusia. Kata Dr. Said Ramadan Al-Buti, sumber masalah hidup manusia ya cuma dua. Kalau nggak takut, sedih, itu aja. Apa itu takut? Rasa khawatir atas sesuatu yang belum terjadi. Apa itu sedih? Rasa galau atas sesuatu yang sudah terjadi, belum bisa move on, sedih. Itu aja problem kehidupan manusia. Kalau dia tidak takut terhadap sesuatu yang terjadi, maka dia sedih berlarut atas sesuatu yang sudah terjadi. Itu problemnya hidup. Sehingga manusia sulit untuk move on, sulit untuk berkarya ya. Kenapa? Karena dirundung dua masalah itu. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan saya Allah, kemudian dia istiqomah di situ, maka Allah akan turunkan malaikat menghilangkan dua penyakit ini. Nggak ada khauf, nggak ada hazan, nggak ada takut atas sesuatu yang belum terjadi, dan tidak ada kesedihan berlarut atas sesuatu peristiwa yang sudah menimpa. Ya. Itu yang terjadi pada para khulafaur rasyidin. Umar nggak ada takut. Kenapa? Istiqomah. Abu Bakar nggak sebenarnya. Utsman nggak ada rasa khauf, nggak ada rasa sedih. Kenapa? Karena beliau istiqomah. Ali juga begitu. Gitu. Itu sisi positifnya. Sisi negatifnya, toh meskipun begitu ternyata kejadian kan. Ya sebagai bentuk prepare, maka seorang pemimpin mestinya punya bodyguard, punya asisten dan seterusnya untuk melindungi. Meskipun nggak jaminan juga. Banyak raja-raja di Indonesia terutama yang kita tahu, banyak juga yang dibunuh oleh orang-orang terdekatnya ya. Presiden di luar pun juga sama, ditembak. Di luar juga ditembak segala macam. Nggak jaminan juga gitu. Ya, kalau memang takdirnya meninggal ya meninggal, takdirnya mati ya mati. Apapun bagaimana bertakdirnya. Tapi kalau khusus untuk khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar dan juga Utsman ibnu Affan, itu menunjukkan betapa kuatnya istiqomah itu pengaruhnya dalam keyakinan dalam diri ini, sehingga tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir atas sesuatu yang terjadi. Yang terjadi kita hadapin gitu. Maka 40 hari rumah beliau dikepung. Itu tidak hanya dikepung, tapi diisolasi. Tidak boleh ada orang memberikan makanan ke rumah Utsman ibnu Affan. Tidak boleh belanja keluar. Tidak boleh ada pasokan air. Padahal beliau yang punya air Ruman itu ya. Yang sampai sekarang pada sumur itu ada loh. Sampai sekarang sumurnya ada dan airnya tetap jernih. Masya Allah. Saya pernah diajak oleh salah seorang orang Madinah asli, orang sana itu. Dibawa saya, diajak ke mobilnya. Kita lihat sumur rumah. Saya nanya, saya bilang, sumur Utsman masih ada apa enggak? Ada. Nah, dibawa, dikasih lihat di situ. Masya Allah. Kalau dari atas sih kelihatan kayak sumur biasa ya. Tapi airnya jernih katanya. Diambil pakai ember itu, bersih, jernih sekali. Ini dari zaman Utsman ibnu Affan sampai hari ini, sampai wallahu a'lam, airnya tetap bersih dan jernih. Berkah tuh. Masya Allah, luar biasa ya. Meninggal Utsman ibnu Affan. Tapi di hari itu, 40 hari itu gak boleh ada air masuk ke dalam rumah. Dan gak pakai ini kan. Kalau kita sekarang di stop air, tinggal pencet, puter, gak masalah. Utsman gak bisa, harus ngambil air, keluar, ngambil air, bawa pulang ke rumah gitu. Jadi selama 40 hari gak boleh ada pasokan air. Masya Allah. Sampai kelaparan, gak ada makanan. Kehausan, gak ada air. Masya Allah. Sampai kemudian para sahabat di Madinah, kan itu di bulan Dzulqa'dah, berangkat haji. Berangkat haji. Sahabat-sahabat utama banyak berangkat haji. Nah, sebenarnya udah mulai curiga, bukan curiga, khawatir. Ini kita berangkat haji nanti bagaimana dengan Utsman? Utsman berangkat aja, nggak ada masalah. Dan haji kan bukan 1-2 orang kan, ribuan orang kalau berangkat haji. Kita aja di Indonesia berapa kan? Ibadah haji berebut orang pada pengen berangkat. Maka Madinah semi kosong dalam tanda kutip. Ya, jadi sepi. Ya tapi masih ada sih orang ya. Cuman maksudnya karena banyak berangkat haji, jadi dalam tanda kutip agak sepi. Disitulah ya. Ada yang mengatakan itu terjadi pada tanggal 12 Zulhijjah. Maka rumah Utsman itu didobrak oleh orang-orang Khawarij ini. Didobrak, ditendang. Masuklah, udah nggak sabar mereka. Lalu mereka mendatangi Utsman ibnu Affan. Wah, dengan entahlah apa, keluar kalimat segala macam. Maka Utsman kemudian mengatakan, kalian kenapa harus masuk, dan seterusnya. Akhirnya anak panah itu tancapkan, tahan begini, kena ke sini. Masya Allah. Setelah itu mau nebas, Utsman posisi tidak pegang senjata karena diserang begitu. Maka begitu diayunkan senjata itu, ditangkis gini, putus.
putus lengan beliau, darahlah mengucur. Mengenai Al-Quran surat Al-Baqarah, apa kata Allah pas ayat itu, fasayakfikahumullah, maka cukup Allah yang akan membalas mereka, insyaallah. Ada sebagian yang menyebutnya itu adalah pertengahan surat Al-Kahfi, pertengahan Al-Quran yang surat Al-Kahfi yang wal yatalattaf wala yusy'irunna bikum ahada. Tapi riwayatnya itu lemah ya. Yang kuat itu adalah dia mengenai surat Al-Baqarah ayat apa tuh? 217 kalau nggak salah. 137. Surat Al-Baqarah ayat 137. Kata Allah situ fasayakfikahumullah. Ini merupakan kalimat terpanjang dalam Al-Quran, sebuah kata terpanjang dalam Al-Quran. Fasayakfikahumullah, maka kelak Allah akan mencukupkanmu dari mereka. Maksudnya Allah akan balas mereka itu. Jatuh di situ, maka kemudian dibacok lagi, dihujam lagi pakai tombak dan seterusnya. Utsman ibn Affan semakin sakarat, usia 82 tahun, bayangkan. Itu bukan usia muda, usia 82 tahun. Seorang yang mohon maaf ya, secara usia sudah masuk kategori lansia, diserang dengan bertubi-tubi, Masya Allah. Istrinya keluar, Nailah, kemudian menangkis, beliau juga ditampar, jatuh segala macam ya. Sampai kemudian keluar kata-kata dari Nailah itu, semoga Allah membutakanmu, memutuskan tanganmu, dan membuatmu pincang, jadi tangan kakinya terputus gitu. Insya Allah. Itu ada tabiin ya, ada tabiin, bukan sahabat tabiin. Tabiin itu berarti kan setelah periode sahabat ya. Beberapa tahun setelah Utsman meninggal itu, ada tabiin yang pergi ke Syam, ke Suriah atau Yordania atau Palestina, pokoknya wilayah Syam sana, ketemu dengan orang itu buta matanya, cacat, tangannya buntung, dalam kondisi cacat, sambil berteriak celaka aku, celaka aku, celaka aku. Ditanya kenapa kau celaka? Aku dulu yang ikut mengeksekusi Utsman. Insya Allah. Allah balas di dunia sebelum nanti di akhirat. Di malam itu Utsman ibn Affan meskipun rumahnya dikepung, tidak ada pasokan air, tidak ada pasokan makanan, beliau tetap membaca Al-Quran. Di hari detik-detik terakhir kehidupannya, beliau tidak pernah lepas dari yang namanya Al-Quran. Insya Allah. Maka pantas ya kalau disematkan, kenapa Mushaf Utsmani? Kenapa nggak selesai di zaman Abu Bakar? Kenapa nggak selesai di zaman Umar? Padahal waktu kan lumayan panjang. Tapi Allah takdirkan selesainya di masa Utsman. Sampai Al-Quran yang kita pegang sekarang disebutnya Mushaf Utsmani. Karena beliau adalah orang yang sangat cinta dengan Al-Quran. Ya, koneksinya begitu luar biasa. Setiap hari beliau tidak pernah lepas dari baca Quran tadi. Sholat taraweh, witirnya tadi, itu dengan satu kali berdiri khatam 30 juz. Di detik-detik beliau dibantai, dibunuh di rumahnya sendiri. Beliau dalam kondisi membaca Al-Quran. Al-Quran Mushaf itu terbuka di situ. Darahnya mengalir di situ. Al-Quran yang beliau cetak, bukan beliau nyetak sih maksudnya, tulisan tangan itu yang kemudian dikopi jadi 5. Nah itu disebar, ada yang ke Basrah, ke Kufah, yang di Mekah, dan satunya adalah di Madinah, dipegang di rumah Utsman ibn Affan itu, karena belum ada Al-Quran Mushaf ya, kecuali itu aja kan. Darah beliau kemudian mengalir mengenai Al-Quran yang beliau baca. Maka Al-Quran akan menjadi saksi, ini adalah darah orang syahid di hadapan mulia Allah, orang yang sangat cinta kepada Al-Quran, orang yang terpaut dengan Al-Quran, dibunuh oleh orang-orang yang terhasut oleh berita gosip yang tidak benar itu, tuduhan-tuduhan keji yang fitnah, membunuh manusia paling mulia, Masya Allah. Kata Rasulullah itu ketika perang Tabuk itu, ketika Utsman 950 ekor unta beliau sedekahkan, kemudian setelah itu kudanya juga, setelah itu kemudian uang 1000 dinar, maka kata Rasulullah SAW, pokoknya tidak ada yang bisa menyaingimu wahai Utsman untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi padamu hari ini wahai Utsman, Allah sudah mengampuni semua dosa dan kesalahanmu. Masya Allah. Manusia mulia. Kok bisa Ustaz manusia mulia kok meninggalnya dalam kondisi yang sangat tragis ya? Ini itu kemuliaan buat Utsman ibn Affan, meninggal dalam kondisi syahid. Kita sampaikan bahwa para sahabat itu mereka sangat bercita-cita, sangat berkeinginan meninggal dalam kondisi yang syahid ya. Dan bahkan banyak yang berdoa syahidnya bukan cuma mati, tapi dalam kondisi putus tangannya, kedua telinganya dicungkil, kedua matanya, hidungnya. Menurut kita itu meninggal dalam kondisi mengenaskan, tapi menurut mereka meninggal dalam kondisi yang paling membanggakan. Saya bukan cuma mati, tapi saya dieksekusi, saya dicincang dan seterusnya, dan itu semua terjadi karena saya memegang syariat agama Allah, karena saya telah memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu kebanggaan luar biasa. Maka jangan salah nih, mohon maaf, binatang-binatang yang kita sembelih itu, kurban misalnya, atau hewan yang kita sembelih lalu kita makan, itu bangga di hadapan Allah. Ya Allah, aku datang menghadapmu dalam kondisi sudah disembelih.
sudah dicincang daging semuanya adalah dalam rangka melaksanakan ketaatan kepadamu ya Allah. Begitu juga manusia ya. Kita melihatnya Masya Allah tragis sekali Utsman ibn Affan. Tapi itu buat kebanggaan buat beliau dan kemuliaan. Yang kedua, hikmah pelajarannya ternyata semulia Utsman ibn Affan saja ada manusia yang tidak memuliakannya. Hari ini kita memuliakan beliau. Hari ini kita menghormati beliau, Masya Allah. Hormat luar biasa ya. Tapi ada orang-orang yang sama sekali nggak punya rasa itu. Orang-orang yang malah mengeksekusi Utsman ibn Affan, Masya Allah, membantai beliau di rumah beliau yang mulia, di tanah haram Madinah Al-Munawwarah, di depan Masjid Nabawi, di dekat dari makam baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama sekali mereka tidak menghormati dan memuliakan Utsman ibn Affan. Dan itu akan ada terus manusia. Jadi jangan pernah kita hidup ini yang kita kejar adalah orang memuliakan kita. Semulia Utsman saja ada yang menghinakan. Semulia Utsman saja ada orang yang tidak peduli dengan kemuliaan itu. Apalagi dengan kemuliaan kita yang nggak ada apa-apanya ya. Jadi kalau kita gila hormat, kita gila pengen dimuliakan oleh semua orang, hidup kita sakit kalau tidak ada yang memuliakan, kita benci orang yang tidak memuliakan kita, Masya Allah ya. Malu kita di hadapan Utsman ibn Affan. Beliau orang yang mulia tapi tidak gila penghormatan. Beliau tidak mencari pemuliaan dari orang, cukuplah pemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hari itu menjadi hari yang sangat tragis ya, sedih luar biasa. Itu sahabat-sahabat yang di Mekah yang sedang haji itu dengar itu pada pengen pulang tuh langsung. Wah ini luar biasa nih Utsman dibantai dan seterusnya ya. Tapi karena mereka haji dan kalau pulang pun tidak mengubah jadi hidup lagi kan. Utsman ibn Affan tetap meninggal. Maka begitu pulang kembali ke Madinah Al-Munawwarah, semua sahabat besar mengecam. Mereka semuanya mengatakan ini orang-orang terlaknat, Allah akan hukum mereka dan seterusnya. Tapi tidak ada satupun perintah untuk mengeksekusi mereka semua. Kenapa? Karena bahaya. Kalau misalnya pokoknya semua yang hadir kita bantai semuanya. Itu ada yang dari Basrah, ada yang dari Kufah, ada yang dari Mesir, dan wilayah yang lain Syam misalnya. Itu kalau semuanya dibantai, nanti orang-orang Syam, orang Basrah, orang Kufah akan murtad semuanya. Ini apa-apa nih kita. Akhirnya setelah itu perang, tumpahan darah. Lebih dahsyat lagi. Maka para sahabat mereka lebih memilih keep silent. Meskipun kemudian muncul tuntutan kepada Ali ketika nanti Ali radhiyallahu anhu menjadi khalifah untuk menangkap dan mengeksekusi para pelakunya itu. Tapi sampai hari ini Allah alam ya, kami belum pernah menemukan riwayat yang sharih dan jelas tegas siapa orang yang mengeksekusi Utsman yang membunuh beliau itu. Karena kan yang hadir mereka doang kan. Maksudnya nggak ada sahabat belain yang hadir ngelihat gitu, sehingga bersaksi, wah saya ngeliat nih si anu yang pembunuhnya. Enggak, karena rumahnya didobrak oleh para pemberontak itulah dan tanda kutip, mereka yang mengeksekusi. Kondisi juga gelap, orang juga nggak ada yang ngelihat, nggak tahu. Ya. Bahkan Nailah juga dia melontarkan radhiyallahu anha warḍaha, melontarkan doa-doa keburukan itu, ya beliau juga nggak tahu itu siapa. Pokoknya kalian ini semoga Allah butakan kedua mata kalian, Allah bikin kalian cacat, nggak punya tangan dan kaki yang terputus. Dan itu terjadi. Tapi kemudian tidak disebut itu si anu enggak. Karena memang sahabat itu akhlaknya luar biasa ya. Tidak mau apa namanya memfitnah ngomongin. Ya, kalau kita udah gosip bahasa 7 turunan tuh. 7 turunan itu. Si anu insyaallah. Itulah akhlak ya. Akhlak para sahabat ya. Meskipun kejadian begitu dahsyat luar biasa, tapi mereka tidak menyebarkan itu sebagai sebuah fitnah. Kenapa? Karena tadi biar bagaimanapun orang melihatnya muslim dengan muslim KTP-nya. Ini nggak bisa dieksekusi. Beda dengan pembunuhnya Umar bin Khattab. Ya, bulu langsung dieksekusi karena dia non muslim, selesai satu orang beres ya. Sementara ini banyak. Kalau dieksekusi repot itu. Nanti orang akan mengatakan, oh ternyata umat Islam saling bantai. Gitu. Itu fitnah yang dikhawatirkan ya. Di samping tadi mereka itu mungkin banyak yang baru masuk Islam, sehingga kalau nanti misalnya dieksekusi itu akan membuat mereka semakin menjauh dari Islam. Bahkan mungkin akan ada orang yang membenci Islam. Mungkin ada yang tidak mau lagi dengan datang ke Madinah Al-Munawwarah. Masya Allah ya. Itu diantara hikmah kenapa peristiwa ini disebut sebagai fitnah al-kubra. Fitnah yang sangat besar, tapi kok cerita detailnya nggak sampai ke kita gitu. Sampai detail ini gimana, terus eksekusinya bagaimana, pembahasan bagaimana. Kita hanya tahu kisah seperti yang kita sampaikan tadi, ya kurang lebihnya seperti itu. Ya, karena itu tadi para sahabat menjaga akhlak itu.
Karena kalau diteruskan, itu bahaya, Masya Allah ya. Itu akan menjadi fitnah kubra. Taib. Jadi ini Mas Tariq dan sahabat muslim dimanapun berada, kisah perjalanan manusia yang begitu luar biasa mulia, dan Allah muliakan dengan kesyahidan. Jadi bukan Allah hinakan dengan dibantai atau dibunuh dalam tanda kutip, tapi Allah muliakan dengan kesyahidan sebenarnya. Dan beliau meninggal itu tidak 100% meninggalkan dunia ini, tapi beliau meninggalkan kebaikan-kebaikan, kedermawanannya, sumurnya masih ada sampai sekarang. Bahkan kalau kita ke Madinah itu ada hotel Utsman ibnu Affan, karena beliau membeli sumur itu, kemudian hasilnya dibelikan ke kebun kurma, hasilnya itu tetap dijadikan sebagai harta untuk berderma, jadi diputar terus, jadi nggak habis dia. Ya. Maka ada aset di bank itu atas nama Utsman ibnu Affan. 14 abad yang lalu manusianya sudah meninggal, hartanya sampai hari ini masih ada. Masya Allah. Sebenarnya iri kita dengan beliau ya, iri. Dan mestinya itu sudah menjadi bukti tertolak tuduhan beliau korup. Ya, sudah tertolak karena hartanya sampai hari ini masih ada dan banyak. Masya Allah. Dan keturunannya nggak ada yang ambisi, ini habis buat kita aja, buat kita, nggak ada. Justru mereka bangga ada harta leluhurnya sampai hari ini, kan keturunan semua masih ada sampai hari ini kan. Tapi nggak diambil buat keturunan dia gitu. Masya Allah. Jadi kebaikan yang kita lakukan, mudah-mudahan Allah turunkan juga kepada anak keturunan kita, insya Allah. Nah, Ustaz, kita harus berpisah, tapi mungkin kita next bahas Ali kali Ustaz ya. Oh, Masya Allah ya. Udah habis berarti ini ya? Udah habis, Utsman udah selesai. Masya Allah. Mudah-mudahan nanti di kesempatan berikutnya kita lanjut ke sahabat yang berikutnya adalah Ali radhiyallahu anhu. Bagaimana keseruan kisah tentang Ali, hikmah-hikmah yang bisa kita dapat, saksikan terus sobat muslim di Satu Untuk Sahabat. Ya, sobat muslim di mana berada, kalau misalnya ada pertanyaan boleh DM Instagram kami @msc.muslimtv. Ustaz, jazakallah khair. Barakallahu fiik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.